Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kitab yang 4 yang dibukukan. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Artinya ada 4 kitab yang wajib diketahui secara terperinci. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Furqan yakni Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dalam bait 24 dan 25 ini Nazim itu yang mengarang Nadhom yaitu Syekh Marzuki rahimallahu ta'ala menyebutkan bahwa wajib diyakini dan diketahui. Jadi wajib kita ini meyakini 4 kitab suci. Meyakini memang itu kitab suci dari Allah. Cuman kan ada periodenya masing-masing. Nah, ya. Jadi wajib kita ada Injil, ada Taurat, ada Zabur itu wajib kita percaya karena itu memang kitab suci. Tapi itu kitab suci pada masa nabi-nabi yang dulu. Nah, itu. Dan diketahui oleh setiap mukallaf, yaitu setiap orang Islam yang sudah akil balik. Akan 4 kitab secara terperinci, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya atau kebenaran. Nah, Allah menurunkan, bahkan Quran sudah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan kitab suci Taurat sebagai petunjuk dan cahaya. Nah, itu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Maka umat Nabi Musa mengikuti Taurat. Umat Nabi Musa, zaman Nabi Musa, zaman kehidupan Nabi Musa. Karena Nabi Musa diturunkan kitab suci oleh Allah Taurat, maka kaum Nabi Musa pun mengikuti Nabi Musa dengan ajarannya kitab Taurat. Nah, itu ajaran periode Nabi Musa. Nah, seandainya kita nih hidup di zaman Nabi Musa, maka kitab sucinya Taurat. Nah, lalu apa? Kitab ia diturunkan sebagai syariat untuk Yahudi. Nah, umat Yahudi, kaum Nabi Musa dari Bani Israel. Nah, cuman ya itu tadi zaman hidup Nabi Musa. Nah, kan Bani Israel itulah ya, orang Israel itu ya kitab Taurat, orang Yahudi itu kan zaman Nabi Musa.
dan petunjuk kepada jalan kebenaran bagi mereka, namun mereka telah merubah-rubahnya karena ingin menyembunyikan kebenaran di dalamnya. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Namun Quran sudah mengisahkan orang Yahudi banyak menyembunyikan kebenaran, akhirnya dirubah-rubah kitab yang suci, kebenaran yang ada tuh. Nah, itu ujar Quran, minalladzina hadu yukharrifunal kalima amma wadi'ih. Artinya sebagian daripada Yahudi ada yang merubah-rubah kalimat yang ada di dalam Taurat daripada tempat-tempatnya. Nah itu, hendak menyesuaikan apa supaya kitab ini sesuai dengan diri, yang harusnya tuh kita yang sesuai dengan kitab. Itu yang bahaya. Biar kita orang Islam, amun menyembunyikan ayat-ayat kebenaran supaya cocok dengan selera kita, dosanya ganal. Nangkawatu yang harus dibujurakan diri supaya cocok dengan Al-Quran. Karena Quran itu sangat relevan mulai dicipta oleh Allah sampai akhir zaman. Quran tetap ajarannya itu tetap sesuai. Jangan ayatnya yang dicocokkan dengan kita. Kita yang harus cocok dengan Al-Quran. Mentang-mentang umpamanya seorang nih ada kasus yang ini supaya ringan, ayatnya yang mana, dicari ayat yang meringankan hukum, ada boleh kayak gitu. Harusnya kita harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Nah, jadi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu isinya kebenaran. Tapi ujar Quran, minalladzina hadu yuharrifunal kalima mim mawadi'ih. Sesungguhnya para umat Yahudi banyak merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada ke dalam kitab Taurat. Nah itu sesatnya di situ. Kitab suci jangan dirubah-rubah. Ya, kitab suci, kalau kitab suci itu bisa dirubah-rubah, bahaya. Berarti itu dipertanyakan tentang kesuciannya. Nah, apalagi Al-Quran. Ada awal. Orang hendak merubah Al-Quran satu huruf, jangan satu huruf, satu baris A, I, U A diganti I umpamanya, baris atas diganti baris bawah, ketahuan pasti. Karena Allah yang menjaga langsung, itu kitab suci. Nah, itu. Yang kedua Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Dalam Al-Quran ada. Nah, dan kami datangkan kepada Nabi Dawud akan kitab Zabur. Nah, tapi yaitu pada periode masa kenabian Nabi Dawud, kitabnya ya kitab Zabur. Kada pakai Taurat lagi, Taurat Nabi Musa. Nah kita ini kan Nabi yang terakhir. Nah kita ini Nabi yang terakhir, ikuti Nabi yang terakhir. Karena Al-Quran itu menghapus syariat sebelum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran itu menghapus syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, disempurnakan dalam Al-Quran. Maka kita orang yang terakhir umat Rasulullah, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka kita mengikuti ajaran Nabi yang terakhir, yang kitab sucinya Al-Quran, yang itu merevisi seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu yang harus kita laksanakan, karena kita umat Nabi yang terakhir. Seandainya kita hidup zaman Nabi Musa, ya Taurat. Hidup di dalam Nabi Dawud, ya Zabur. Nah, jangannya kita masih ada dalam Nabi Isa dulu, ya kita umpat Injil. Karena Nabi Isa waktu itu belum ada Nabi Muhammad, belum diturunkan Al-Quran. Nah, tapi kita karena kita terakhir umat Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, maka mau kada mau ya harus mengikuti Al-Quran itu. Bukan artinya Zabur salah, kada. Taurat salah, Injil salah, kada. Kitab suci semua, cuman pada periode Nabi masing-masing. Kita harus yakin, wajib percaya. Kitab suci 4 itu wajib percaya. Nah. Kitab ini tidak berisi syariat. Nah jadi kitab Zabur ini kada berisi syariat, isinya doa-doa aja. Dan hikmahnya di dalamnya, akan tetapi hanya berisi doa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Nah ini Nabi Dawud, kitabnya Zabur, isi dalam kitab itu yaitu doa-doa dan munajatnya. Dan Nabi Dawud hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang ketiga Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai syariat atas kaum Nasrani.
Namun kitab ini telah dirubah oleh para pendeta-pendeta Nasrani. Ini bacaannya di sini itulah. Nah, di sini. Nah, bacaannya di sini kayak itu. Ya Allah. Nah, ya orang protes baca kitabnya. Ya Allah. Yang nomor 4 Al-Furqan. Memang ulun pernah dilihat di mana ulun ditampakkan Injil Barnabas nang memang kitab sucinya tuh memang ya kayak Al-Qur'an juga. Nah, Isa mengatakan aku adalah utusan Allah. Ana Rasulullah. Aku utusan Allah, jangan Nabi Isa. Yang keempat Al-Furqan. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan dengan Al-Furqan karena kitab ini dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, kita umatnya Rasulullah yang terakhir, yaitu umat Muhammad, ya kita umat suci Al-Quran. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar nih, karena Quran ini sampai hari kiamat. Bagi umat ini sampai hari kiamat, kada berubah-ubah lagi sudah. Dan Quran ini nanti akhir zaman itu tulisannya hilang. Jadi nang kada ada hafal sedikit-sedikit tuh rugi karena bingung. Hendak membaca Al-Quran, kada ada tulisannya lagi. Tinggal kertasnya nanti Quran. Itu sudah akhir zaman, para kiamat sudah. Orang kada ada lagi nang sembahyangnya, kada tahu ini masjid untuk apa, kada tahu lagi. Nah sekarang untung masih banyak orang hafal Al-Quran. Maka di Indonesia ini lebih 2,5 juta orang penghafal Al-Quran. 2,5 juta. TNI ada kada sampai 2,5 juta. Ya, TNI jumlahnya penghafal Al-Quran itu sampai 2,5 juta. Dan menjadi syariat untuknya dan untuk umat-umat, menghapus bagi segala syariat terdahulu. Nah ini Al-Quran menghapus syariat yang terdahulu. Jadi yang sudah di dalam Taurat, Zabur, di sini Injil, di situ itu disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi yang susu kita kada mau umpati lagi, umat Yahudi kada umpat kita, umat Taurat kada umpati karena sudah dimansuh, disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, maka yang kita ikuti ini Al-Quran. Nah, kitab ini benar-benar dijadikan daripada perubahan-perubahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ujar Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan zikra, yaitu Al-Quran, dan kami benar-benar menjaganya daripada perubahan. Allah yang menjaga. Ada orang bisa merubah isi Al-Quran. Ada orang yang hendak mengarang, ya Allah, Al-Musailamah Al-Kadzab ngarannya, ya Allah, hendak mengarang kayak Al-Quran juga, tapi kada kawa ternyata jauh panggang dari api, isinya nang kayak pantun-pantun wara, ya Allah. Hendak mengarang surat Al-Fil itu kayak menurut sama alam taro kayak Papa Al-Rabb biasa bil-bil, hendak mengarang kayak itu, sekalinya ditertawakan oleh para penyair-penyair Arab. Aku gin bisa jar orang penyair-penyair Arab. Nang kada mengaku nabi itu aku gin bisa mengarang kayak itu, tapi artinya jauh, kada ada maknanya. Cuman Al-Quran nih dipercetakan di Arab itu bila ada mentasheh Al-Quran, kan sudah jadi nih tasheh, masuk ke situ. Maka tatkala ada satu huruf yang tertinggal atau satu baris yang tertinggal, mesin percetakan itu berhenti seketika. Jauh orang jekleknya. Kayak orang apa namanya PLN kada ada yang konslet nih, glek langsung dilihat orang nang hafal-hafal orang melihat, oh ini kurang wow, ini kurang alifnya, dilihat. Itu ya itu tadi karena Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran itu kalau yang asli dulu memang kada ada titiknya, apalagi barisnya kan ada. Qurannya cuman jadi sin besar, sin halus tuh sama kan. Jakanya ada ulama ya Allah yang membarisi, yang mentitiki, bah ngalih benar kita membaca. Ro lawan zai itu sama, ada titiknya.
Ba ta sa itu nah sama nang kayak mangkok ini jana. Kada titiknya itu dulu. Makanya amun dibilang bid'ah hasanah tuh ya ini. Kalau Quran nang asli hendak mengumpati dulu zaman Nabi dasar kada bebaris, kada betitik, itu nang kada bid'ah. Nah kita bang berataan bid'ah semua ini. Betitik, bebaris, betajwid. Ayo betajwid, nang mengarang tajwid tuh lain Nabi. Yang mengarang tajwid ini ulama. Supaya memudahkan kita membaca ini idhar, ini idgham. Ini mat wajib, ini mat lazim, ini mat tabi'i, ini mat jaiz. Nah itu kan loh. Ini gomuslen, ini biguna, ini guna. Itu ulama supaya kita memudahkan itu. Jangan ada ulama, makanya kita jangan anti ulama. Emangnya kita bisa belajar langsung lawan Rasulullah. Kita kada hidup zaman Nabi. Jangan hidup zaman Nabi aja umpati Nabi kada umpat ulama. Nah, kita kada bisa menafsirkan Al-Qur'an tanpa ulama, menafsirkan hadis tidak bisa tanpa yang mengikuti ulama gitu. Kada ada orang yang kada ada mengikuti ulama tuh kecuali sahabat langsung Rasulullah. Kayak apa Rasul ini hukumnya apa? Wajib jar Nabi gawe. Ini kayak apa Rasul haram tinggalkan. Ini kada ada lagi Nabi. Nang ada tinggalannya Al-Qur'an dan hadis. Nang bisa mentafsirkan Quran dan hadis ulama. Ayo kembali kepada Al-Qur'an. Qur'annya Nabi kada betitik, kada bebaris. Quran itu 30 juz 114 surat. Yang masyhur dalilnya adalah 6.666 ayat. Walaupun ada yang mengatakan lain itu ada juga jumlah ayatnya. Jadi 30 juz 114 surat lalu 6.666 ayat, hurufnya 1.025.000 lebih 30 itu huruf Quran. 1.025.000 lebih 30 dalam Al-Itqan kitabnya ulun ada berisi. Yang kedua titiknya. Titik Al-Qur'an itu 1.027.000. Itu titiknya. Sampai kayak itu ulama meneliti itu. Sampai kata-kata dalam Al-Qur'an diteliti seperti man. Man itu artinya manusia. Nas manusia juga. Insan manusia juga. Bashar manusia juga. Nah, sampai diteliti man dalam Al-Quran jumlahnya 762 man. Dalam Al-Quran itu yang man lahu man fis samawati wal ard. Man itu ada yang mengatakan Allah. Man itu kan artinya ada yang artinya man itu kalimatnya kembalinya kepada Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, man ada yang mengartikan man itu artinya binatang. Man ada yang artinya binatang, padahal ada man yang artinya Allah. Man ada arti binatang. Apa? Lahum man rijlain. Ada binatang yang berjalan dengan 2 kaki. Man padahal. Ada man arti manusia memang banyak. Man fil ardi wa man fis sama. Nah, ada manusia artinya. Nah, man yang pertama dalam Al-Quran itu menunjukkan orang munafik. Dan man yang terakhir dalam Al-Quran, man yang menunjukkan arti yang tidak baik. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayo, wa minan nasi dan sebagian daripada manusia. Nas wa minan nasi sebagian dari manusia, man ada orang. Nah ya. Yaqulu amanna billah yang mengatakan aku iman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan iman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin sedangkan mereka bukan orang beriman. Muntungnya aja syahadat, muntungnya aja mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi kelakuan bukan Islam. Itu namanya man. Sebagian orang munafik. Awal disebut kata man tuh dalam Al-Baqarah menunjukkan orang itu munafik. Man yang terakhir dalam Al-Quran coba. Fa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Habis kalimat itu nggak ada lagi sampai qul a'udzu birabbin nas, nggak ada lagi kata man itu kan ada. Yang terakhir dalam surat Al-Qari'ah tadi.
Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa manusia yang ringan timbangannya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Tapi kalau kalimat insan, nah insan di dalam Al-Quran itu makna yang bagus-bagus. Makanya ada insanul kamil, yang mana manusia yang sempurna adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Quran yang kita yakini sampai detik ini tidak ada satupun orang yang mampu merusak dalamnya, memalsukan, apalagi mengurangi dan menambah-nambah ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Quran dijaga langsung oleh Allah. Bahkan janjinya, ujar Rasulullah, barang siapa hafal Al-Quran, barang siapa mengandung Al-Quran, maka jasadnya haram disentuh binatang di dalam tanah dan haram disentuh api neraka. Beuntung bisi anak cucu kamanakan nang menghafalkan Al-Quran luar biasa. Kada usah kita nang hafal sebagian. Nah, kita nih hafal berapa ayat aja, berapa surat aja. Apalagi surat, ada orang nih bilanya mengimami, itu zaman sahabat tuh, bila mengimami sidin kada meninggalkan surat Al-Ikhlas. Umpamanya baca wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa addada, selesai. Sebelum rukuk sidin menambah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya ada sahabat lapor lawan Nabi, ya Rasulullah, ini si anu nih bilanya habis membaca satu surat hendak rukuk ditambahi qulhu, kayak apa itu hukumnya ya Rasulullah? Ujar Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah, orang akan dikumpulkan dengan sesuatu yang dicintainya. Inya cinta lawan qul huwallahu ahad akan masuk surga bersama surat qul huwallahu. Wah itu. Bahkan ada sebuah hadis, barang siapa mengistiqomahkan, melazimkan, mendawamkan membaca surah Al-Humazah, wailul tunah, tapi di dalam sholat fardu, nafallahu anhul faqra, ujarnya, maka Allah menghilangkan kefakiran dalam hidupnya apabila ia mau setiap sembahyang 5 waktu minimal sehari semalam, nang sembahyang 5 waktu nang wajib nih ada di situ membaca surat Al-Humazah. Nah ini hadis nih, mun hadis nih nabi madakan kada bisa ngeramput digawe ya, mun kada zuhur asar baca Al-Humazah, mun kada maghrib Al-Humazah dibaca terus. Nah, kenapa jaulan dulu beimaman lawan guru waktu masih di Jawa? Bila maghrib Al-Humazah ayatnya, Al-Humazahnya. Oh, sekalinya ada fadilahnya itu nah, yang mana? Cuman jangan bang kelimanya Humazah terus, malaikat sampai hafal. Humazahnya. Ya, Humazah jua ujarnya lah. Nah, cuman dalam sehari 5 waktu tuh ada dibaca Al-Humazah. Nah, itu kitab suci Al-Quran. Bahkan sampai Rasulullah itu apabila malam membaca Al-Quran ya, di sepertiga malam itu yang paling terasa di dalam hati. Beda nang kita baca habis maghrib atau siang, tapi mun sepertiga malam menunggu subuh tuh membaca Al-Quran, itu yang menjadi obat hati, itu yaitu menjadi obat hati. Nah, sepertiga malam membaca Al-Quran, yaitu jar kisah guru sekumpul. Jadi ada tamu menginap di rumah sidin, ada guru sekumpul nih yang mendengar sepertiga malam, mana orang mengaji, sekalinya dihintipakan, sekalinya guru sekumpul setengah pertiga malam membaca Al-Quran. Nah orang wali sudah, artinya nang banyak tafsir Jalalain hafal sidin ya. Tafsir Jalalain itu Quran dan tafsirnya, tafsir Jalalain itu hafal sidin. Bahasa ketujuh Hadratus Syekh Yahya Hasyim As'ari, sudah sepuh beliau, sudah tua benar. Bilanya ada anakan mengaji Al-Quran masuk ke dalam gedung TPA itu, nah bahasa kita sekarang, sidin bilanya, sidin kadada aur tamu, tidak ada pengajian, sidin masuk, sidin pun umpat mengajar TPA. Ayo. Karena itu apa barokahnya Al-Quran,
Bahkan orang yang sibuk membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, seandainya dia tidak usah berdoa macam-macam, cukup dia menghidupkan Al-Quran, maka yang dikehendaki kritik dalam hatinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ini mun kita yang memandang guru mengaji itu apa aja. Napa gawian menanto aja. Ada dae mengajar ikro diberi makan ikro kah enak ikam kan aja. Padahal barokahnya luar biasa. Jadi ulun memadahi nang ustad-ustadah wadah ulun nang mengajar Quran tuh ulun. Jadi jangan dipandang nilainya, kami memberi bisaroh tuh nah bulanan sekian, jangan dipandang nilainya. Insya Allah walaupun membayar sedikit, tapi rezeki dari lain, keberkahan diberi oleh Allah. Inggih, Allah memberi lewat pintu lain. Berapa ada mengajarkan TPA Al-Quran itu berapa gajinya? Tapi kalau kadada guru-guru TPA kadada akan bisa mengaji. Nang kahadrol maut tuh diterima kalau sudah minimal 15 juz hafal Al-Quran. Nang hendak hafal Al-Quran ini harus bisa membaca Al-Quran. Amun pesantren-pesantren ganal itu cuman melanjutkan aja studi-studi lain, tapi nang pertama kali nama warnai anak bisa menyambat Bismillahirrahmanirrahim, guru ngaji. Makanya kita nih kadang-kadang bila diundang orang ceramah di kampung tuh ulun kada pernah mau disuruh baca doa tuh. Mun ada situ guru ngaji, guru di masjid sebagainya, baca jangan sidin. Kenapa? Beda. Orang berdiam di kampung lawan di kota ini beda. Amun di kampung biar banyak duit, umpamanya malam minggu, umpamanya hendak mencari hiburan, ngalih di kampung mana ada bioskop di kampung, mana ada tempat dugem di kampung, ya Allah, mana ada yang rame-rame di kampung, ada. Orang di kampung, esok aja guringan jam 9 jam 10 esok memikirkan bahuma, esok hendak memikirkan betanam, ya Allah, esok memikirkan hendak meiwak, hendak manu etek dan sebagainya, ada saruan orang pengantinan, mengawah dan sebagainya. Sudah guringan sudah. Mun kita malam minggu hendak keluar kemana? Duit ada, prostitusi bambur. Amun di kampung prostitusi kan ada, paling umpama ada tuh sudah dikenal orang. Ini bagian nanganu ini tuh aja. Nah itu tuh, amun di sini biar kan ada rumahnya prostitusi kan ada, tapi netek di mana ikam ja? Aku di sini bang, kamarku sepi bang. Ayo bang ke sini bang. Siap. Mana Sherlock set? Sampai ke sana berapa? 300 bang. Oke, jadi mana ada duit? Ayo, di kampung biar nang bisa hafal membaca Al-Quran aja, gawian betanam, kadang-kadang doa tuh lebih diijabah. Kenapa? Lebih terpelihara daripada maksiat. Mun di kota tek lampu merah bemobil hendaklah bepijim nyut jadi ada pentek selawar singkat bener. Maulah kita kada tahu lampu abang hijau kada tahu mun bepijim. Nah jadi kadang-kadang orang di kampung tuh lebih terpelihara dari kemaksiatan, kada tapi bersaing urusan dunia, hatinya lebih bersandar kepada Allah. Itu makanya yang diremehkan orang kampung, nang guru-guru mengaji itu banyak jasad yang ada hancur daripada dipindah kena jalan. Guru ngaji ya, ini guru ngaji dulu ini, kada hancur jasadnya. Itu Al-Quran. Yang dilemehkan orang membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini ya orang huruf-huruf Al-Quran yang jumlahnya 1.027.000 huruf Al-Quran. Ini hendak mempraktekkan orang sakit gigi. Ada di situ ayat likulli mustaqar wa saufa ta'lamun. Likullin mustaqar wa saufa ta'lamun. Ulun kada ingat apa ayat yang keberapa, surat apa. Ijazah soalnya nih kada dapat dalam Al-Quran. Ini kada ijazah dari guru. Orang sakit gigi disuruh menulis itu likullin naba'im mustaqar wa saufa ta'lamun, ditulis di kertas halus-halus aja, kertasnya halus saja, limbah ditulis digiling seret, digulung, digiling ya, digulung. Habis itu masukkan bila sakit gigi itu berlubang, disuruh masukkan, ditempelkan lalu diigut. Insya Allah asal yakin bang, sembuh juga kan yang ini, kada sembuh tuh, ya Allah. Harus yakin, good yakin. Ini yang satu, ini satu lah. Yang kedua, ini Al-Quran ini banyak fadilahnya. Yang kedua, tulis abajadun hawajun hotoya. Ada kunnya, hatoya gitu ya. Abajadun hawajun hatoya.
abajadun, hawajun, hatoya. Nah, 10 hurufnya. Bilanya orang duduk di kursi nang sakit gigi duduk di kursi, aduh kai, umpamanya lah, biar bisa cucuk yang lo, sakit gigi kai. Nah, kainya ambil catok, sini catok supaya sembuh. Jangan dicatok kai, ada lain giginya yang dicatok, yang lo. Di kursi ini, kursinya yang dicatok ini, di kursinya ini ditulis abajadun hataya. Nah, jangan hatayakun lamanun saapasun korsun tasadun dodogun, itu habis ngarannya karena giginya habis ya catok. Ini 10 huruf karena sudah duduk di kursi, ditulis di kursi. Huruf pertama A dibacakan Fatihah sekali, abajadun ditulis selesai, ditulis A, Al-Fatihah, baca Fatihah. Limbah baca Fatihah, A-nya tadi, huruf alifnya tadi dicatok pakai palu. Nah, mana nang sakit cuk sini ya bismillah. Tok itu nyetrum ke sini. Pasti kayak itunya. Aduh, jadi. Tapi habis ado tuh dengan berkat ayat Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an diangkat penyakit. Takoni pulang, masih sakit nah, masih ulangi sampai 3 kali. Biasanya sekali aja sudah, jangan biasanya. Nah, gawe seorang jangan datang ke rumah kena lah. Abajadun, hawajun, khataya. Itu termasuk huruf Al-Qur'an. Nah, likul yang pertama likul limustaqarrum wa saufa ta'lamun. Nah, ditulis di kertas, lalu digulung, lalu dimasukkan yang berlubang supaya kada sakit. Habis ditulis, calopakan di banyu hangat dulu. Habis ditulis tadi likuli mustaqor wasaufa ta'lamun, supaya kertasnya ini lama. Mas sudah lama masukkan ke gigi yang berlubang tadi. Lalu diikut. Nah, insya Allah asal yakin. Nah, yakin aja sudah. Nah, itu likuli mustaqorrom wasaufa ta'lamun. Nah, itu. Jadi kitab suci Al-Qur'an yang kita yakini ini memang akan memberi syafaat bagi orang yang katuju membacanya. Nah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang padanya akan memberikan syafaat. Untung kita. Nah, ini di padang mahsyar tuh yaumul hasr itu. Yaumul has itu hari kita dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkit. Kan kayak itu. Setelah dibangkit dari alam kubur semua digiring di padang mahsyar. Proses ke hari kiamat ini, mohon maaf lah, panitia penyelenggara hari kiamat ini, para malaikat ini lawasnya di dalam hari kiamat proses ini 1000 tahun, taulah. Proses hari kiamat ini 1000 tahun. Nang mahadangi hendak pengadilan Allah nih nah. Ada yang terasa kalau orang nang beriman kada tapi lawas. Nah, ada orang nang fasik sedang aja iman tapi banyak maksiatnya. Bagi mereka yang kada beriman melebihi daripada 1000 tahun menghadang pengadilan Allah. Nah, di situ tuh perlunya kita nang walaupun kul wallah bareng ada hafal ayat Al-Qur'an. Karena waktu itu semuaan merasakan haus, semuaan merasakan lapar. Yang ada hafal ayat Al-Qur'an, bila haus dibaca hausnya hilang. Bila lapar dibaca nang dihafal laparnya hilang. Itu Al-Qur'an. Dan hanya satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh umatnya yaitu Al-Qur'an. Ayo mun kita nang ada pembabal nih lah. Malah 30 juz ya. Menghafal surat Amayata Sa'alun aja lah. Nang juz ke-30 aja puntal. Ini 30 juz. Mun kada orang dipilih oleh Allah. Ya Allah, mun kada orang kada dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Nah, kita kada boleh menghina, merendahkan, apalagi mengganggu orang yang hafal Al-Qur'an. Allah yang turun tangan. Nah, itu Allah yang menjaga. Karena jadi jar Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an, dan kami benar-benar menjaganya daripada perubahan. Nah,
Jadi kitab Al-Quran ini yang menafsirkan itu sudah Masya Allah banyaknya tafsir Al-Quran. Nah di Indonesia aja berapa orang menafsirkan Al-Quran? Di Indonesia ada, termasuk yang Syekh Quraishi Shihab tafsir Al-Misbah, itu kan Indonesia asli ya loh. Nah lalu Isa kah Ustaz? Belum. Jam belum ini Isa, berdahulu kalau. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini terusannya. Artinya, dan lembaran-lembaran yang diturunkan dari langit. Nah, itu namanya suhuf. Lembaran aja, kada berbentuk langsung kitab suci. Nah, lembaran-lembaran yang diturunkan dari langit kepada Al-Khalil yakni Nabi Ibrahim dan kepada Al-Kalim yakni Nabi Musa alaihi wassalam, di dalamnya ada kalam zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, jadi keterangannya inilah. Di dalam bait 26 ini Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa wajib diyakini oleh setiap mukallaf, kita orang Islam yang sudah akil balik, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum diturunkan kitab Taurat kepadanya. Itu namanya suhuf, tuh lembaran-lembaran langsung. Nah, dikatakan bilangan kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu ada 104 kitab. Diturunkan kepada Nabi Sis, anak Adam itu Nabi Sis ada, yaitu 60 lembar. Kepada Nabi Ibrahim 30 lembar. Kepada Nabi Musa 10 lembar. Dan kitab Taurat kepada Nabi Daud, kitab Zabur kepada Nabi Isa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Taurat Daud Zabur yang ke Nabi Isa kitab Injil, dan kitab Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran alaihim wa ala nabina as-salatu wassalam. Tetapi nah ini pendapat yang benarnya adalah tidak ditentukan batasan kitab-kitab yang diturunkan. Begitu juga jumlah seluruh para anbiya Allah, tidak ada ketentuan bilangan. Nah, di antara yang tertulis berupa kata-kata mutiara di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah apa? Alal akili ayyakuna lahu sa'ah yunaji biha rabbahu wa sa'atun yuhasibu biha nafsah wa sa'atun yatafakaru biha fi sunillahi wa sa'atun yahlu. Ini yang ada dalam salah satu tulisan yang ada suhuf Nabi Ibrahim. Ternyata ini ditulis di dalam kitab tuh yang kita baca di Masjid As-Sifa. Ini ada nih lembaran Nabi Ibrahim yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad. Nah, ini jadi orang berakal dalam kitab Nabi Ibrahim ini mesti mempunyai satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, satu waktu untuk muhasabah, mengintrospeksi diri, satu waktu untuk bertafakur terhadap apa ciptaan Allah, dan satu waktu untuk berkholwat. 4 ini orang yang berakal harus diisi minimal 5 waktu atau minimal di dalam 24 jam. Ada kita nih menghitung hisap diri kita, ada waktu kita nih bermunajat barangnya 10 menit sebelum subuh. Nah, paling nyaman bermunajat ya Allah 10 menit sebelum subuh. Nah, orang masih salatu wassalamu alaik, sempat aja bermunajat dengan Allah. Banyak istighfar, astagfirullah, innallaha ghafurur rahim, astagfirullah, sambil mengingat kelakuan kita sehari tadi. Itu orang bahari itu. Nah, jangan sampai seminggu atau sebulan kan ada sedikit-dikit bermunajat, sedikit-dikit muhasabah ada. Ya setahun sekali, kenapa artinya bulan nisfu Sa'ban hanya bermunajat. Dianjurkan setiap hari, setiap malam, menkawa setiap menjelang subuh. Ini kada sama sekali belum minus nisfu Sa'ban lalu berbondong-bondong ke masjid, bawa galon gana-gana, banyu dihendak di imaman, muhasabah. Nah, setahun ti muhasabah kada ingat lagi.
Aku pernah minjam duit kada bayar, kada ingat lagi. Yang makan barang halal haram, kada ingat lagi. Men setahunan, nyemen kawa. Setiap hari masih ingat pian. Subuh tadi melandau masih ingat. Ya, tengah hari tadi nyambat si anu masih ingat. Nang sore tadi bakal keramput lawan si anu masih ingat. Lalu subuh muhasabah minta ampun lawan Allah. Nah itu aja dulu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma ij'al hadha jam'an mubaraka wa tafawwara ma'suma ya arhamar rahimin wa ahtim lana bihi ajmain. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.